Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitri Aisyah dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini akan memaparkan materi saya tentang presentasi. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih presentasi itu apa? Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi atau berbicara di depan khalayak umum guna menyampaikan suatu ide, gagasan, atau informasi. Berdasarkan definisi dari Kamus Oxford, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru, atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Sementara itu, berdasarkan definisi dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi adalah proses memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan sesuatu dalam suatu forum atau diskusi. Presentasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi atau materi. Yang kedua, membuat ide atau gagasan. Yang ketiga, meyakinkan para pendengar. Yang keempat, menghibur pendengar. Kelima, memotivasi atau menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam, menyentuh perasaan dan emosi peserta. Yang ketujuh, memperkenalkan diri. Yang terakhir, melakukan promosi. Presentasi juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai bahan paparan atau pokok bahasan inti. Yang kedua, media membantu membuat penjabaran dari media pembelajaran atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi dan audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan gambar di presentasi itu sendiri. Dan yang terakhir, memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Selanjutnya, jenis-jenis presentasi. Jenis presentasi secara umum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, presentasi mendadak. Pembicara biasanya ditunjuk untuk menyampaikan informasi secara mendadak tanpa ada persiapan apapun. Dari mulai tema, materi, dan alat presentasinya semua dilakukan secara mendadak. Selanjutnya, presentasi naskah. Biasanya pembicara menyampaikan informasi dengan membaca naskah atau membaca naskah pidato, sehingga melupakan tugas utamanya yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Selanjutnya, presentasi hafalan. Jenis presentasi ini pembicara melakukan persiapan dengan menghafalkan teks dari informasi yang akan disampaikan. Yang terakhir, presentasi extempore. Jenis presentasi ini biasanya pembicara menyiapkan materi presentasi dengan garis besarnya saja, yang nantinya pada saat menyampaikan presentasi akan dijabarkan secara detail. Selanjutnya, jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan peserta. Pada jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu presentasi secara langsung dan tidak langsung. Presentasi secara langsung. Jenis presentasi ini biasanya pembicara dan pendengar dapat berkomunikasi secara langsung. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Presentasi tidak langsung. Dikatakan presentasi tidak langsung karena pendengar tidak bertemu secara langsung dengan pembicara yang menyampaikan informasi. Contoh dari presentasi tidak langsung ini seperti koran, majalah, tabloid, dan video yang saya buat ini merupakan contoh presentasi tidak langsung. Jenis presentasi yang selanjutnya dibedakan berdasarkan sifat medianya. Yang pertama, presentasi audio. Presentasi yang dilakukan dengan menggunakan media suara saat menyampaikan informasinya. Contoh dari presentasi audio ini seperti seseorang mendengarkan radio untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya, presentasi visual. Presentasi yang dilakukan menggunakan media gambar saat menyampaikan informasinya. Contoh dari presentasi visual ini seperti menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi atau informasi. Dan yang terakhir adalah presentasi audio dan visual. Presentasi yang dilakukan menggunakan media suara dan gambar saat menyampaikan informasinya. Contoh presentasi audio dan visual ini seperti televisi. Karena televisi menggunakan media gambar dan suara, sehingga informasi yang kita dapat menjadi lebih jelas. Selanjutnya, syarat-syarat presentasi. Yang pertama, menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian untuk berbicara. Yang ketiga, memiliki ketenangan sikap atau tidak kaku dan tidak canggung. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Dan yang terakhir, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Selanjutnya, unsur-unsur presentasi. Yang pertama ada moderator. Moderator merupakan orang yang mengatur jalannya presentasi.
Selanjutnya ada pembicara. Pembicara merupakan pihak yang melakukan presentasi atau menyampaikan informasi. Yang ketiga, audiens. Audiens merupakan peserta atau pendengar dari presentasi. Dan yang terakhir, tools atau peralatan, merupakan media atau alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.